Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pengetesan kemampuan. Sebelum kami melanjutkan presentasi kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok 3 terdiri dari 4 anggota, yaitu ada Dede Rukoya, kemudian Dede Sujai, Dinda Aini, dan Mia Dwi Anggita. Materi yang akan kita bahas ada 4 poin. Yang pertama, kemampuan individu lain dalam pendidikan khusus. Yang kedua, tes baku dalam bidang pendidikan, pelayanan publik, dan militer. Yang ketiga, persoalan psikologi dan pengentasan kemampuan. Dan yang terakhir, perubahan populasi dalam kinerja tes inteligensi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah kemampuan individu lain dalam pendidikan khusus. Kemampuan individu dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu kemampuan nyata dan kemampuan potensial. Pengertian kemampuan nyata di sini yaitu adalah kemampuan yang diperoleh melalui belajar, yang dapat segera didemonstrasikan dan diuji sekarang. Sedangkan kemampuan potensial merupakan aspek kemampuan yang masih terkandung dalam diri individu dan diperoleh dari faktor keturunan. Kemampuan potensial dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu kemampuan dasar umum dan kemampuan dasar khusus. Menurut Chaplin, pada tahun 1975 memberikan pengertian inteligensi sebagai kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif. Pada awalnya, teori inteligensi masih bersifat unidimensional atau kecerdasan tunggal, yakni hanya berhubungan dengan aspek intelektual saja, seperti teori inteligensi yang dikemukakan oleh Charles Spearman pada tahun 1904. Dengan teori two faktornya, menurut pendapatnya bahwa inteligensi terdiri dari kemampuan umum yang diberi kode G dan kemampuan khusus yang diberi kode S. Kode G itu adalah general faktor dan kode S itu specific faktor. Selanjutnya, menurut Thurston pada tahun 1938 mengemukakan teori primary mental abilities, bahwa inteligensi merupakan penjelmaan dari kemampuan primer, yaitu ada 7 poin. Yang pertama, kemampuan berbahasa. Yang kedua, kemampuan mengingat. Yang ketiga, kemampuan nalar dan berpikir. Yang keempat, kemampuan tilikan ruangan. Dan yang kelima, kemampuan bilangan. Keenam, kemampuan menggunakan kata-kata. Dan yang terakhir, kemampuan mengamati dengan cepat dan cermat. Pembahasan yang kedua yaitu adalah tes baku dalam bidang pendidikan, pelayanan publik, dan militer. Pengertian tes baku secara sempit adalah tes yang disusun oleh satu tim ahli atau disusun oleh lembaga yang khusus menyelenggarakan secara profesional. Tes tersebut diketahui memenuhi syarat sebagai tes yang baik, yakni diketahui validitas dan reliabilitasnya, baik validitas rasional maupun validitas empirik. Reliabilitas dalam arti teruji tingkat stabilitas maupun homogenitas. Tes kemampuan perbandingan individual dan untuk kelompok. Tes individual memutuskan seorang pengawas untuk setiap subjek. Pengawas memberi instruksi sesuai dengan prosedur standar. Dalam buku manual tes, seorang pengawas dapat mengadakan tes kelompok untuk lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Jika ada masalah yang mungkin menghambat tercapainya nilai tersebut, misalnya peserta merasa ketakutan, gugup, sulit bekerja sama, atau tidak bersemangat, maka pengawas dapat mengambil tindakan yang perlu untuk mengatasinya. Keuntungan tes individual adalah dapat memberikan informasi yang kaya mengenai peserta di luar tes. Dalam tes ini, instruksi dan metode administrasi diupayakan semirip mungkin, sehingga peserta manapun akan selalu mengalami kondisi yang sama. Oleh karena itu, perbedaan dan sikap pada perilaku dapat dipastikan bersifat personal. Satu persatu mungkin dapat menjawab dengan cepat dan antusias saat menjawabnya benar, atau ragu-ragu saat salah. Peserta lain dapat bereaksi berbeda, gigih dan tekun saat menjawab atau yang lainnya. Keuntungan tes kelompok juga menawarkan keuntungan tersendiri. Tes kelompok bersifat hemat karena mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk administrasi dan penilaian tes.
Pada tes ini butuh lebih sedikit material serta biasanya tidak membutuhkan keahlian dan pelatihan khusus pengawas. Seperti dalam tes individual, sistem penilaian dalam tes kelompok lebih objektif, sehingga umumnya lebih dapat diandalkan daripada penilaian subjektif dari banyak tes individual. Jika dikombinasikan dengan data diri sumber lain, tes kelompok dapat menghasilkan informasi yang berguna dan berarti seperti halnya informasi dari tes individual, tes kelompok digunakan sekolah dalam segala tingkatan, militer, dan penelitian. Poin yang ketiga yaitu adalah persoalan psikologi dalam pengetesan kemampuan. Di sini terbagi menjadi 9 poin, yaitu adalah kecerdasan umum, yang artinya seluruh kapasitas yang dimiliki seorang untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan beradaptasi secara efektif terhadap lingkungan. Yang kedua, koordinasi sensori motorik, di mana kemampuan motorik kasar dan halus yang nantinya akan berpengaruh pada kemampuan anak untuk mengontrol dirinya, melakukan kegiatan seperti menulis, meronsel, dan lain-lain. Yang ketiga, kemampuan bicara, untuk melihat apakah anak sudah memiliki kemampuan bicara yang sesuai dengan usianya atau kurang. Hal ini diupayakan agar nantinya pada kemampuannya menyerap materi belajar di sekolah formal. Yang keempat, persepsi visual, artinya terkait dengan kemampuan anak untuk mengolah input visual. Yang kelima, pemahaman terhadap simbol-simbol, kemudian selanjutnya daya ingat. Yang ketujuh, konsentrasi. Yang kedelapan, hubungan sosial, di mana kemampuan anak untuk melakukan interaksi sosial dan penilaian sosial. Dan yang terakhir, kematangan emosi, artinya bagaimana seorang anak mampu memberikan respon emosi yang sesuai tuntutan lingkungannya. Poin yang keempat yaitu adalah perubahan populasi dalam kinerja tes inteligensi, di mana inteligensi adalah kombinasi sifat-sifat manusia yang mencakup kemampuan untuk pemahaman terhadap hubungan yang kompleks. Semua proses yang terlihat dalam pikiran abstrak, kemampuan penyesuaian dalam pemecahan masalah, dan kemampuan untuk meroleh kemampuan baru. Menurut Kettle pada tahun 1971 yang dikutip oleh Sony Semiawan pada tahun 1997 berpendapat bahwa anak yang berbakat intelektual umum mempunyai kemampuan tinggi dalam hal memahami hubungan yang kompleks. Secara umum, Utami Monandar pada tahun 1992 merumuskan inteligensi sebagai satu, kemampuan untuk berpikir abstrak, yang kedua, kemampuan untuk menerangkan hubungan-hubungan untuk belajar, dan yang terakhir, kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap situasi-situasi baru. Yang kedua, faktor lingkungan. Menurut John Locke yang dikutip oleh Anwar Prabu Mangkunegara pada tahun 1993 menyatakan bahwa manusia dilahirkan sebenarnya suci atau tabula rasa. Perkembangan manusia sangat ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya dari lingkungan hidupnya. Meskipun faktor lingkungan sangat berpengaruh bagi perkembangan manusia, namun faktor hereditas yang membawa sifat-sifat yang diturunkan oleh orang tua kepada anak mempunyai peranan penting juga dalam menentukan perkembangan seseorang, bagaimana diungkapkan Saifuddin Aswar pada tahun 1993, bahwa peranan faktor hereditas dan faktor lingkungan dalam menentukan tingkat inteligensi saling berinteraksi dan mempengaruhi perilaku. Dengan kata lain, hereditas menentukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh individu, sedangkan lingkungan menentukan sesuatu yang akan dilakukan oleh individu. Dalam proses interaksi antara faktor keturunan dan faktor lingkungan ini, faktor keturunan dikembangkan melalui olahan lingkungan. William Sturm dalam teori konvergensinya mengatakan bahwa hereditas dan lingkungan adalah suatu gabungan. Berdasarkan teorinya, perkembangan tingkat inteligensi seseorang sangatlah bergantung pada faktor lingkungan hidupnya. Berkaitan dengan faktor lingkungan ini, Juhana Wijaya pada tahun 1988 menyatakan bahwa kemungkinan perkembangan hal-hal yang diturunkan tadi dibatasi oleh lingkungan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan memungkinkan munculnya kebiasaan atau kemampuan yang terpendam, dan ia dapat menekan munculnya kemampuan lain, diakibatkan oleh tidak adanya kesempatan untuk berfungsinya kemampuan tersebut.
Yang kedua, lingkungan menyediakan kemungkinan-kemungkinan untuk melatih untuk mengulang-ulang suatu keterampilan, baik keterampilan fisik maupun keterampilan mental. Dan yang ketiga, lingkungan membantu menjuruskan spesialisasi mengarahkan secara khusus, misalnya keterampilan motorik. Dan yang terakhir, lingkungan juga memberikan hadiah atau goal yang sesuai dengan penyebab peningkatan dorongan belajar mengenai suatu segi dan mengurangnya kesempatan belajar pada segi yang lain. Lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan kecerdasan ada 5 faktor, yaitu adalah lingkungan sosial, proses pengembangan melalui proses sosialisasi, misalnya bagaimana kebudayaan tertentu membentuk tingkah laku tertentu. Kemudian lingkungan edukasi, di mana pengembangannya melalui proses pendidikan formal seperti bagaimana yang diajarkan sekolah. Kemudian besarnya atau banyaknya latihan, pengembangan melalui proses training atau latihan pada keterampilan tertentu. Dan yang selanjutnya hambatan-hambatan yang didapat atau ada dalam lingkungan, misalnya kemiskinan rangsangan mental, cara pengasuhan anak yang khusus, dan sebagainya. Dan yang terakhir, kemungkinan untuk mengekspresikan atau mengutarakan bakat, misalnya apakah diberikan les atau latihan yang cukup, apakah tersedia alat musik, dan sebagainya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari kalimat atau penjelasan yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.